Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United hanya bermain imbang 1-1 dengan Young Boys dalam duel pada matchday 6 Grup F Liga Champions 2021/22 di Old Trafford, Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Ralf Rangnick membuat perombakan besar dalam starting 11 Manchester United dalam pertandingan ini. Banyak pemain muda yang diberi kesempatan bermain. Manchester United unggul cepat lewat gol Mason Greenwood di menit ke-9, tapi Young Boys bisa menyamakan kedudukan melalui gol Fabian Rieder di menit ke-42. Setelahnya Manchester United terus mencoba menekan, tapi tidak ada gol tambahan di sisa laga. Skor imbang ini tidak berpengaruh apapun bagi Manchester United yang sudah dipastikan finish sebagai juara grup. Menjuarai Liga Inggris musim ini tidak lagi menjadi target yang realistis buat Manchester United, tapi mereka masih bisa menyelamatkan musim ini. Sederet hasil buruk yang diterima ketika masih ditukangi oleh Gunnar Solskjaer membuat Manchester United kesulitan buat masuk ke 4 besar. Mereka pun tertinggal 11 poin dari sang pemuncak klasemen saat ini, Manchester City. Secara hitung-hitungan, MU sebenarnya masih sangat mungkin mengejar rival sekotanya tersebut. Mengingat sisa pertandingan di musim 2021-2022 masih tersedia banyak, kehadiran Ralf Rangnick juga bisa memberikan perubahan. Akan tetapi, melihat laju Man City dan klub lain seperti Liverpool dan Chelsea, menjuari Liga Inggris sepertinya telah menjadi mission impossible buat The Red Devils. Oleh karenanya, mereka butuh target yang lebih realistis. Lantas, apa yang sebaiknya dikejar oleh Manchester United musim ini? Gary Neville selaku legenda klub menetapkan 2 target yang dirasa masih sangat mungkin buat diraih The Red Devils untuk menyelamatkan musim 2021-2022. Pertama, Gary Neville masih sangat meyakini kalau MU mampu menduduki 4 besar klasemen Liga Inggris. Selain itu, mantan klubnya tersebut juga masih bisa meraih trofi di kompetisi lainnya. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini memberikan klarifikasi terkait dirinya melatih Manchester United. Ia memastikan kabar yang beredar itu bohong semata. Beredar kabar bahwa Roberto Mancini bakal menjadi nahkoda setan merah berikutnya. Ia dilaporkan sepakat melatih MU andai Italia nanti gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban sang pelatih. Saya punya kesepakatan verbal dengan klub Premier League. Itu kabar bohong, ujar Mancini. Menurut Roberto Mancini, ia masih belum mau menyerah membawa Italia ke Qatar. Jadi ia akan berjuang untuk membawa Gli Azzurri lolos. Roberto Mancini mengakui bahwa lolos ke Piala Dunia 2022 tidaklah mudah karena mereka harus berhadapan dengan Portugal di final playoff. Namun ia menilai Italia tidak boleh keder duluan. Ia menyebut timnya harus percaya diri karena mereka berstatus sebagai juara Eropa. Sebuah asa diungkapkan oleh Edwin van der Sar. Ia mengaku ingin menjadi orang di belakang layar di Manchester United di suatu hari nanti. Van der Sar sendiri beberapa tahun terakhir digosipkan akan kembali ke MU. Ia dijagokan menggantikan Ed Woodward yang akan meninggalkan klub di akhir tahun nanti. Van der Sar mengaku bahwa ia sudah mendengar rumor-rumor tersebut, namun ia merasa rumor itu tidak akan jadi kenyataan dalam waktu dekat. Ia mengaku masih nyaman berada di Ajax Amsterdam dan ia belum berencana cabut dalam waktu dekat ini. Meski nyaman di Ajax, Van der Sar mengaku masih tertarik kembali ke Manchester United. Ia menilai bekerja untuk MU adalah salah satu impian yang ingin ia raih. Jadi ia berharap suatu saat nanti ia diberi kesempatan untuk bergabung dengan Man United. Ia ingin kembali menjadi bagian dari setan merah. Spekulasi masa depan Antonio Rudiger menjadi semakin rumit. Bek Chelsea itu dilaporkan kini jadi incaran Manchester United.
Rudiger belakangan ramai digosipkan akan bergabung ke Real Madrid, namun The Independent mengklaim bahwa Manchester United siap meramaikan perburuan sang bek. Menurut laporan tersebut, Manchester United terkesan dengan permainan Rudiger. Mereka ingin memboyongnya ke Old Trafford. Ini disebabkan pertahanan MU cenderung tidak stabil di beberapa tahun terakhir. Padahal mereka sudah memiliki sejumlah back top. Kehadiran Rudiger yang sudah teruji di Liga Inggris diharapkan membuat pertahanan MU lebih solid, sehingga mereka akan mencoba mengamankan back 28 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, MU bukan hanya sekedar wacana dalam mendekati Rudiger. Mereka benar-benar serius ingin mendapatkan jasa sang bek. Perwakilan MU dilaporkan sudah menghubungi agen Rudiger. Mereka sudah menyatakan ketertarikan mereka terhadap sang bek. Pihak Rudiger saat ini masih mempelajari tawaran dari MU, sehingga mereka belum mengiyakan atau menolak tawaran setan merah. Manajer Manchester United Ralf Rangnick gembira melihat Rafael Varane dan Edinson Cavani yang sudah berlatih lagi. Ia menyebut bahwa kemampuan kedua pemain ini bakal sangat dibutuhkan MU. Menurut Ralf Rangnick, Manchester United saat ini berada dalam periode yang sulit karena jadwal mereka bakal sangat padat hingga awal tahun ini. Itulah mengapa ia menilai kehadiran Rafael Varane dan Cavani akan sangat berguna karena ia butuh melakukan sejumlah rotasi. Rangnick pribadi berharap badai cedera Manchester United bisa lekas kelar. Ia menilai jika semua pemain MU bisa bermain, setan merah bakal jadi tim yang sulit dikalahkan. Buyar sudah harapan Manchester United untuk membajak Diogo Dalot. Manchester United sudah memutuskan untuk tidak menjual sang bek di tahun 2022. Dilansir Il Tempo, Mourinho bakal gigit jari untuk mendatangkan Dalot karena sang bek tidak diizinkan pergi oleh MU. Menurut laporan tersebut, sejak awal Diogo Dalot menegaskan bahwa ia tidak mau cabut dari MU. Ia ingin bertahan di skuad setan merah. Ia tidak menyerah meski jam bermainnya cukup minim musim ini. Ia menilai ia cukup bagus untuk bermain di tim utama setan merah. Itulah mengapa Diogo Dalot menolak untuk pindah ke AS Roma. Ia ingin berjuang untuk menjadi starter di skuad Manchester United. Sekali tiga uang dengan Dalot, tim pelatih MU juga tidak mau berpisah dengan sang bek. Ralf Rangnick sendiri yang meminta agar Dalot tidak pergi. Rangnick dilaporkan terkesan dengan aksi sang bek. Ia menilai Diogo Dalot cocok dengan skema permainannya. Itulah mengapa Rangnick sudah meminta manajemen MU untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk sang bek di sepanjang tahun 2022 nanti. Legenda Manchester United Park Ji-sung angkat bicara seputar Son Heung-min bergabung dengan setan merah. Ia menilai sang junior punya kualitas yang memadai untuk bermain di Manchester United. Park Ji-sung mengaku tidak keberatan jika Son Heung-min pindah ke MU. Malahan ia mendukung sang junior mengikuti jejaknya. Ia menilai Son punya kemampuan di atas rata-rata sehingga ia layak membela Manchester United. Menurut Park Ji-sung, ada satu masalah yang mungkin akan menghalangi Son ke MU. Itu adalah masalah nomor punggung. Ia menilai jika Son akan pindah ke MU dalam waktu dekat, ia tidak bisa menggunakan nomor punggung 7 yang merupakan nomor favoritnya. Lebih lanjut, Park Ji-sung menilai Son bukan satu-satunya juniornya yang bisa bermain di MU. Ia menilai ada beberapa pemain top Korea yang bisa membela setan merah. Ia menilai Hwang Hee-chan dan Lee Kang-in bisa menjadi pemain yang bagus jika mereka pindah ke Manchester United.